Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video drama berjudul Cahaya Setelah Gelap. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faiz sebagai kakak kelas. Saya Neran sebagai teman Andre. Saya Hadra sebagai aktor utama yang dibully. Saya Ridho Munawar, pelaku bullying. Saya Raditya Mustawan, pelaku bullying. Saya Arjuna Diansa sebagai warga dan kameramen saya. Saya Fulvian Faiz Besoto sebagai editor. Di suatu sore yang tenang di taman kota, Andre duduk sendirian di sebuah bangku taman. Ia tampak menunduk, fokus merapikan buku-buku pelajarannya yang berserakan di bangkuan. Wajahnya menunjukkan ekspresi lelah dan murung. Tiba-tiba, suasana menjadi tidak nyaman saat dua remaja, Radit dan Rido, muncul dari arah jalan setapak dan berjalan mendekati Andre sambil menyeringai mengejek. Andre, sendirian aja, nggak punya temen ya? Pasti sekolah nggak ada yang mau nemenin. Hah? Aku nggak mau bikin masalah, jangan ganggu aku. Hah? Jangan so berani kamu. Wah, bukunya banyak banget tulisan. Ini anak pasti kutu buku banget. Anak kayak gini pasti nggak punya teman di sekolah. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul Neren, sahabat Andre, yang segera menyadari situasi tidak menyenangkan itu. Ia melangkah cepat menghampiri dan menatap Radit serta Rido dengan penuh kemarahan. Udah, kenapa sih kalian selalu menggangguin Andre? Ya, santeran, cuma bercanda kok. Ini udah bukan canda lagi. Apa kalian nggak tahu kalau nyakitin dia? Andre hanya bisa menunduk semakin dalam. Sorot matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. Sementara itu, Radit dan Rido tertawa puas dan meninggalkan mereka begitu saja. Aku udah terbiasa, Ren. Mereka selalu kayak gitu. Tapi kamu nggak boleh diam. Kalau kita nggak ngelawan, mereka bakal ngelakuin ini terus. Aku takut kalau melawan, mereka bisa makin kasar sama aku. Dari kejauhan, Faiz, kakak kelas yang dikenal bijak dan peduli, memperhatikan mereka sejak tadi. Ia kemudian berjalan perlahan ke arah mereka, menunjukkan kepedulian yang tulus di wajahnya. Aku udah melihat kejadian tadi. Kamu harus berani ngomong, Andre. Kalau dibiarin, mereka akan berbuat semaunya. Benar, kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka. Tapi gimana? Aku nggak punya cukup keberanian. Yaudah, kami tinggal dulu ya, Andre. Pokoknya kalau mereka ngebully kamu lagi, kamu tinggal ngomong kita, ya. Ayo, Ren. Dulu Andre. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, Radit dan Rido kembali muncul. Kali ini, sikap mereka lebih arogan dan percaya diri, seolah tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, dari sisi lain taman, seorang pria dewasa yaitu Pak Arjun melangkah cepat menghampiri dengan tatapan tajam dan sikap tegas. Si cupu masih sini loh. Iya nih. Udah. Yang kalian lakukan ini termasuk perundungan. Pak, kamu cuma main-main kok. Main-main yang menyakiti orang lain. Itu nggak baik. Saat itu juga, Faiz muncul dari belakang Pak Arjun dan ikut berdiri di hadapan Radit dan Rido. Ia menatap mereka dengan penuh keseriusan dan empati terhadap Andre. Loh, kalian berulah lagi. Kalau kalian terus-terusan berpikir ini masalah kecil, coba bayangin perasaan Andre gimana kalau dibully seperti itu. Aku nggak pernah mikir sampai situ. Kata-kata itu menggema dalam keheningan taman. Radit dan Rido saling berpandangan, mulai menyadari
beratnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Beberapa hari berlalu. Sore itu, suasana taman terasa damai. Di bangku yang sama, Andre duduk sambil membaca. Dari kejauhan, Radit dan Rido mendekat. Kali ini, tanpa cengiran mengejek, wajah mereka tampak lebih tenang dan tulus. Mereka berdiri di hadapan Andre yang menatap mereka dengan hati-hati. Andre, aku minta maaf. Kemarin aku terlalu berlebihan sampai nggak mikirin perasaan kamu. Aku juga minta maaf, apa yang aku lakuin bukanlah hal yang pantas. Aku nggak pernah membenci kalian, tapi aku harap ini nggak terjadi lagi ya. Ya, Aku senang kalian sudah sadar. Sekarang kita bisa baikan lagi. Mereka mulai berbicara dengan lebih akrab dan tenang. Dari kejauhan, Faiz dan Pak Arjun memperhatikan mereka dengan senyum bangga, merasa harapan masih ada di tengah generasi muda yang mau belajar dari kesalahan. Jadi, terkadang yang kita butuhkan untuk mengatasi bullying adalah keberanian dan percaya diri. Yang terpenting kebersamaannya. Adegan berakhir dengan semua tokoh berkumpul dan berbincang hangat di bawah cahaya matahari, menandakan babak baru yang lebih damai dan penuh pengertian. Bullying bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi juga bisa terjadi di luar sekolah, seperti di taman atau lingkungan umum. Drama ini mengajarkan pentingnya kesadaran, keberanian, dan bagaimana mengatasi bullying dengan perlawanan yang bijak serta dukungan dari orang-orang sekitar. Sekian drama singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak harap ngomong? Malah nebeng. Oh, sekedar. Lah ya. si sepupu ini masih di sini loh. Iya nih. Apa-apaan ini? Udah. Jangan pada apa ya? Komedit. Loh, kalian berulah lagi. Kalau kalian terus-terusan berpikir ini masalah kecil. Si sepupu masih di sini loh. Iya nih. Apa-apaan ini? Yang kalian lakukan termasuk perundungan. Pak, kamu cuma main-main kok. Main-main nggak gini caranya. Yuk. Loh, kalian kalian berulah lagi. Kalau kalian terus berpikir ini. Andre, aku mau minta maaf. Yuk. Loh, kalian berulah lagi. Si sepupu masih di sini loh. Iya ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama yang Yuk. Udah. Apa-apaan kalian semua stop nih? Waktu kami cuma main-main kok. Loh, kalian berulah lagi. Kalau kalian terus-terusan berpikir ini masalah kecil, coba bayangin perasaan Andre gimana setiap kalian kuliah.